Karakterisasi morfologi dan biokimia mikroorganisme oleh Felicia Tiara Kinanti. Pengamatan mikromorfologi bakteri. Pada praktikum ajar 3 ini, kami mengamati bakteri, khususnya bakteri gram negatif, dengan ciri-ciri bentuknya batang atau basil, memiliki dinding sel yang tipis tersusun dari lapisan peptidoglikan, lalu warnanya merah, dan struktur morfologinya ini penting untuk diferensiasi dan identifikasi spesies bakteri secara mikroskopis melalui pewarnaan gram. Prosedur pewarnaan gram. Pewarnaan ini dimulai dengan pemberian kristal violet menembus dinding sel bakteri hingga hasil pewarnaan yang nantinya berwarna pink untuk bakteri gram negatif, dan hasil pewarnaan ini diamati menggunakan mikroskop untuk menentukan morfologi dan kelas gram. Lalu kita masuk ke pengamatan hifa dan spora jamur. Nah, hasil dari pengamatan secara makroskopis menunjukkan koloni jamur memiliki struktur yang ditandai dengan adanya hifa yang tampak seperti benang halus yang saling berhubungan membentuk jaringan. Pengamatan lebih lanjut secara mikroskopis memperlihatkan bahwa hifa tersebut jelas berbentuk seperti benang-benang memanjang yang khas pada kelompok fungi. Namun pada pengamatan ini tidak ditemukan adanya struktur spora sehingga tidak dapat diidentifikasi. Makromorfologi dan mikromorfologi dari yeast, actino, alga, dan protozoa. Yang pertama ada yeast atau kamir. Ukurannya besar, pigmennya tidak ada atau berwarna putih bening, optiknya translusen, bentuknya irregular, permukaannya halus mengkilap, marginnya berpingkul, dan elevasi flat. Lalu ada actinomycetes, ukurannya sedang, pigmennya ada intraseluler hijau keabu-abuan, untuk warna sebaliknya berwarna putih kekuningan, lalu optiknya translusen, bentuknya sirkular, permukaannya kasar, marginnya rapi atau rata, elevasinya raised. Algae atau spirulina terlihat seperti rantai atau benang lurus memanjang dengan sedikit lengkungan. Tidak terlihat jelas adanya kloroplas spiral atau berbentuk khusus yang biasanya menjadi ciri identifikasi lebih spesifik. Lalu tidak tampak juga adanya spora atau struktur reproduktif yang bisa membantu memastikan spesies. Lalu ada protozoa. Bentuk tubuhnya oval atau memanjang, ukurannya relatif besar dibanding partikel di sekitarnya, tidak terlihat flagel panjang, lebih condong ke bentuk tubuh yang halus, atau kemungkinan ditutupi silia. Lalu kita masuk ke uji oksidasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase pada isolat bakteri. Berdasarkan uji oksidasi praktikum ini, kelompok kami mendapatkan hasil negatif karena kertas tidak ada perubahan warna menjadi ungu atau biru tua. Lalu yang terakhir ada uji katalase. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase sendiri berfungsi menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, mencegah efek toksik yang dihasilkan selama metabolisme aerob. Berdasarkan uji katalase praktikum ini, kelompok kami mendapatkan hasil positif karena ditandai dengan munculnya gelembung gas oksigen atau gelembung udara. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.